ngalitannya lupa. Masa gitu? Emang dia. Sok salah ngawas mau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini kita Dia mau tak? Enggak ada yang bisa. Karena yang ini bawa. bisa kembali silaturahmi untuk melanjutkan tadarus ya. Sebelumnya jangan lupa niat ngaji itu pertama melaksanakan kewajiban ya, karena belajar itu diperintah. Kedua, untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan keluarga. Ketiga, untuk mempertahankan agama Islam, karena agama Islam itu kan ajaran. Nah, ajarannya itu yang kita pelajari ya, kita amalkan. Sebelum ke qiraah, jadwalnya siapa ya? Oh ini ya, nanti dari Mbak ke situ ya. Duduk, kita pelajari dulu tentang sifatnya buruk. Ibu-ibu mempelajari Al-Quran ini merupakan cerminan atau implementasi dari keimanan kita kepada kitab-kitab Allah. Karena rukun iman itu kan ada 6 ya. Pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat-malaikatnya Allah, ketiga iman kepada kita dulu, kitabnya Allah, keempat iman kepada rasulnya, 5 iman pada hari akhir atau kiamat ya, karena iman kepada qadar baik dan buruk dari Allah. Yang ketiga ini iman kepada kitab suci, sehingga karena iman kita berusaha mempelajarinya, minimal mempelajari cara membacanya. Di kapan itu nanti mempelajari maknanya, Bu ya. Maknanya. Sebagian makna memang sudah kita amalkannya, baik perlu ilmu fikih, ilmu tauhid itu kan pecahan, Bu. Mana-mana Al-Quran itu dipecah lagi jadi ilmu tauhid dan ilmu fikih itu ya, tauhid ya. Sedangkan untuk membaca Al-Quran itu diperlukan pemahaman terhadap 3 hal ya. Pertama, tentang makhraj huruf, tempat keluarnya huruf ya. Tempat keluar huruf itu ada 17. Kemudian yang kedua tentang sifat lazim, sifat asli ya huruf. Itu juga ada 17. Ada yang menambahkan sampai jadi 18 ya. Kemudian tentang sifat haridi. Sifat haridi itu ya di buku ini, Bu, ada 27 pasal kalau tidak salah ya, Bu ya. Itu, Bu, gambarannya ya. Ini perangkat untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, karena diperintah oleh Allah untuk membaca Al-Quran itu agar Al-Quran dibaca dengan baik dan benar, jangan asal disana gitu. Kita harus pelajari sedikit demi sedikit tata cara pembacaan. Jadi sekali lagi, untuk membaca Al-Quran diperlukan pemahaman terhadap makhraj huruf, kemudian sifat lazim ya, sifat asli tiap huruf, dan sifat aridi, sifat yang baru kepada tiap huruf ya. Seperti idgham, idhar, iqlab itu maksudnya sifat aridi ya, pertemuan antara satu huruf dengan huruf lain. Kalau misalnya hamzah memiliki 5 sifat, itu mah sifat lazim, namanya sifat asli. Nah, untuk ringkasannya ini sudah saya susun di buku ya. Mari kita pelajari secara singkat ya. Ada 3 lembar, nggak sengaja nggak saya hektar punya karena nanti dijajarkan begitu, Bu. Diajarkan bahasa Inggris. Dibariskan. Nah, ini tentang ikhtisar, Bu ya, sifat lazim, sifat asli ya huruf. Ibu lihat yang pertamanya, halaman pertama ini kan tentang huruf, Bu nih, alif ya, hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal ya. Kemudian yang ke bawah ini sifatnya, Bu ya. Sifat huruf itu kan ada yang disebut jahar, hamas, syirah, rukhawah, isti'la, istifal, idbah, infitah, idlak, ismat, sopir, qalqalah,
lain atau min ya inhirok, takrir, tapasi, istotola dan tawasud. Sengaja Bu tidak dikasih harkat ya, kami ibu sudah bisa baca yang jabrik mah. Karena baca yang mundur dihafal ya Bu ya, belajar menghafal dikit-dikit Bu ya. Nanti juga kalau sering disebutkan insya Allah ya. Nah, jadi tiap huruf Bu yang 28 itu jika ditambah alif itu 29 Bu ya. Jadi hitungan pastinya 28. 28 itu alif dan hamzah dihitung 1. Gitu ya. Kalau dipecah, alif dipisah dari hamzah, ini 29. Tapi kalau ditanya ada berapa hurufnya ya, tetap harus bilang 28. Ini nanti dibeginikan Bu nih, ya. Di baris tengah, nah begini Bu nih. Nah, gitu Bu ya. Nah, makanya nggak bisa diatur Bu, nggak susah ngelepasnya lagi. Ya. Nah untuk sementara ini Bu, karena kita akan mempelajari dari alif sampai dal. Jadi yang ini kita tutup dulu Bu ya. Jadi begini dulu Bu. Nih, jadi begini dulu Bu ya. Nah, itu Bu ya. Karena ini kan tulisan Arabnya, sedangkan sebelah kiri ini penjelasannya Bu, ya. Nomor 1 nih, jahar. Jahar itu apa? Ya, nah jahar ini penjelasannya. Huruf yang memiliki pelajar itu huruf itu termasuk hurufnya jelas dan tertahannya napas ketika dimatikan. Jadi itu Bu, ketika kita mengucapkan huruf tersebut ya, baik hamzah, bar dan seterusnya, itu mulut kita itu kan bergerak-gerak. Nah itu, ketika mulut ini terbuka disebut intitah. Ketika mulut ini ke atas, ya, ke atas misalnya disebut shin, god. Nah itu ada bagian ke atas disebut isti'la. Ya, ketika huruf itu tertahan napasnya ketika dihentikan misalnya pis sama, nah tertahan napas kan itu disebut apa? Sidah ya, tertahannya napas. Itu maksudnya Bu ya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf tersebut, nah sifat-sifat itu keluar. Sehingga kita diusahakan mengucapkan huruf itu dari makhrajnya agar sifatnya pas gitu. Seperti ho, nah misalnya beda dengan ha, beda dengan ha, harus jelas itu. Ya Bu ya, kita belajar terus ya Bu ya, sampai bisa di rumah aja latihan beringun tuh. Renyah-renyah. Santri gitu aku mau jadi pesantrennya latihan pidato teh, jadi aku nih bakal teh di kamar teh untuk tunjuk latihan mental. Bagi di rumahnya kan, kita aja sih. Setidaknya yang kita pelajari apa diulik bukunya. Ameh pahala itu terus meningkat karena aku tuh senang kalau kita mempelajari Islam, baik tajwid, tauhid ataupun ilmu fikih ya, akhlak dan depan kan. Baiklah, untuk yang pertama nih, alif dulu Bu ya, alif. Alif ini Bu, ketika yang pertama di sini Bu ya. Nah Bu, saya kasih titik di sini ya. Datang kan? Berarti alif ini pertama dia memiliki sifat jahar. Ya, apa jahar? Ada penjelasan di sini. Kedua, alif itu memiliki sifat ini apa nih? Ruho, silakan baca di sini, Bu ya. Dan kedua palar pangka. Tadiru alif juga memiliki sifat apa? Istiqbal. Punya. Jadi ibu tinggal ke anak Bu. Ibu tema alif, nama sifatnya, iya ke anak. Biasanya sifat kami di tingkat iya. Oh, ya. Nomor seperti itu, ada sifatnya gitu. Harus Bu. Kali dari alif. Alif berdasarkan ikhtisar ini memiliki berapa sifat? 1, 2, 3, 4, 5 ya Bu? 5 alif. Pertama, alif itu bersifat jahar. Arti jahar itu huruf itu termasuk huruf yang jelas dan tertahannya napas ketika dihentikan. Alif. Kedua, alif itu memiliki sifat ruhawah. Ruhawah itu mengalirnya suara ketika selesai mengucapkan alif. Namanya tentang balon, bayi balon katakan alif, upe, alif. Oh, orang Sunda. Alif, kata lepat. Kadang dibuka mulutnya. Jangan F, alif. Lagi kan sifat ruhawah tahap kedua mengalirnya suara. Terus jempe pengucapan teh aya aliranana gitu, napasna maksudna. Alif, alif, la,
alif ya tentang teknik balamnya ketika mengucapkan bunyi alif terutama dina kawat suara alif tak ada aliran suara maksudnya udara alif ulangi lagi alif itu memiliki berapa sifat bu? 5 ini sifat lazim ya sifat asli bawaan pertama apa sifatnya? Jahar ya artinya termasuk alif itu sebagai huruf yang jelas dan tertahannya napas ketika diwakaf gitu ya. Kedua, sifat alif itu apa? Rukhawah. Artinya mengalirnya suara lerasnya, karyanya, kaupatnya ya. Tatilu istiqal. Artinya tipis tidak mengangkat pangkal lidah. Ya, tidak terangkat. Ya, tulisannya jelek. Tidak terangkat pangkal lidah. Alif. Jadi termasuk huruf yang jelas tapi tipis gitu. Ini jelas tapi kanal gitu. Akhirnya sifatnya atau apa? Infitah. Ketika kita mengucapkan A, nah terbuka kan mulut kita itu terbuka. Infitah namanya. A terbuka. Nomor seberapa infitah. Adanya ruangan di langit-langit mulut karena terbuka mulutnya gitu jadi ada ruangan. Kaupatnya infitah. Kalimat terakhir ismas. Lawan ismat lambat dalam pengucapan karena termasuk huruf yang berat ke lidah itu alif. Kalau kita alhamdulillah lidah kita normal bu. Untuk beratainya kami alif dan pendek bu orang baratnya berat menikah alif kita. Pengaruh ya bu ya kalau lidah pendek pengaruh. Alhamdulillah kita mah walaupun di papari kesempurnaannya walaupun pendek-pendek orangnya lebih lidahnya normal. Alhamdulillah semua huruf bisa kita ucapkan. Kalau orang yang lidahnya pendek apa? Ada kendala sedikit. Nah, ibu ya. Jadi alif memiliki 5 sifat. Hanya ada berapa sifatnya yang kedua? 1, 2, 3, 4, 5 sama 5 juga ya. Pertama apa sifatnya? Ya, kedua? Sida. Ketiga? Istighfar. Keempat? Infitah. Kelima? Isma. Satu ya. Langsung aina dan apa? Berapa sifat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Pertama apa sifat Pak? Jahar. Kedua? Sida. Ketiga? Istighfar. Keempat? Infitah. Kelima? Isma. Idlah. Oh iya. Nama salah dulunya? Idlahnya? Ya, idlah. Keenam? Qalqalah atau kemudian diwakafkannya. Jadi qalqalah sifat lazim bu. Tapi tina tajwid eta sifat ada di kacamat lainnya atau khas gitu qalqalah. Kata susumi? Apa sih? Kaca. Oh ya nih. Nah, ibu Bima sering bu. Udah jadi nomor yes. Tapi sebenarnya bu untuk bisa membaca Al-Quran ini khusus teknik membaca bu ya. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar hingga mahir ya. Karena kalau kita mahir bukan cuma bisa. Itu pertama itu kita harus tahu tentang makhraj Bu Sumiati ya. Makhraj tempat keluarnya huruf. Kedua, setiap huruf dikeluarkan dari makhraj Bu dia memiliki sifat. Sifatnya gitu. Sifat asli bawaannya itu disebut sifat lazim. Sifat baru disebut sifat aridi Bu Sumiati. Misalnya Ibu Sumiati ya menuju kapungkur, menuju danca nikah, mah petir, mentemanya, sifat asli itu namanya sifat lazim. Nah, hari geus nikah, aku sabab corokin bager, ini kebawa jadi bager. Nah, iya ini di bager apa? Artinya sifat aja terpengaruh. Karena hurufnya gitu, huruf secara hakiki aslinya masing-masing punya sifat asli, lazim sifatnya. Istilah tajwidnya sifat lazim. Nah, seperti jahar. Alif itu memiliki sifat lazim ayat 5. Nah, sifatnya teh karena sudah ayat mah. Ya, insyaallah. Nah, tadi alif itu bersifat jahar. Kedua, rukhawah. Ketiga, istighfar. Keempat, infitah. Kelima, ismat. Ada sifat alif. Anu lazim, no asli. Nah, ketika alif teh kan bertemu dengan huruf lain. Jadi dia memiliki sifat yang baru sifat aridi. Seperti Bu, nun mati sareng tanwin. Ketika menghadapi huruf idhar harus dibaca idhar misalnya nah, itu sifat aridi namanya ya Bu jadi ibu anu ayat kita buku iya nah iya sadar sifat aridi penjelasan tentang sifat aridi
Walaupun sifat lazim aya ge kalau penting seperti sekolah kan itu sifat lazim mau sekolah teh sebenarnya. Tapi dia aya pembahasan nanti masalah dan asimilasi itu saling melengkapi. Tapi intinya apa? Tajwid ieu nu kudu gaduh hartanya tentang sifat ari dia khusus secara besar. Nah sifat lazim lama iya Bu tapi yang menjadi kitab sanesnya kalau bicara kita nama lami Bu terus ringkas kieu lah. Ya punya mohon ya terusnya eta Bu alif aya 5 sifat. Sifat naon lazim. Tema Bu alif sifat lazimnya seperti aya 5 namanya kenapa? Karena 5 diterangnya yang penting tahu dulu gitu Bu. Jadi bisa Ibu mendengarkan bahasa Indonesia saya mengajarkan alif memiliki sifat 5 dan ibu ngekas kuping jam 3-nya. Nah gitu Bu. Mau can kuping kan naon. Asing gitu. Kedua, harja. Ya ini bisa Bu harus harjanya. Harja oke ayat seperti sifatnya. 5-nya ini. Jahar. Kedua, katilu. Opat. Pinta kalimat. Isma. Terus Mbak ini sifatnya 1, 2, 3, 4. Nah kayak ini. Jahar. Kedua, katilu. Istighfar apa? Kalimat? Ada genap? Apalah. Jadi anu sami punya alif harga serempatnya sami disebut sifat jahatnya. Anu sidata harga serempatnya. Tapi itu belum kamu apa ya alif kayak gitu Bu nyata. Aya nu sami sifat teh aya nu besan-besan. Opat tak seperti sifatnya hiji 2 3 4 5 kayak ini. Hamas teh naon cenah tuh pengalirna napas hamas teh. Kita pamili wakaf teh aya ka kuping suasana tuh. Yalhas. Jadi teh katakan napas teh ka ngalir gitu kan. Yalhas teh huruf teh aya anu dinalika di wakaf teh anu katahan napas di suarana aya anu malah ngalir gitu nyebutnya itu sifat asli teh. Kedua naon sifat teh? Sidah teh kuat dan tertahannya suara. Yalhas tuh ngalir udara dengan suara tertahan. Yalhas bagi wakafnya. Kemudian yang ketiga apa sifatnya? Istiqbal. Nah, ketika kita mengucapkan lambung itu terbuka, itu ya ada penurunan cangkem. Nah, lidah teh turun ke atas ke sana terbuka gitu ya. Istiqbal ya terjadi menurun. Kemudian keempat, kita terbuka kan mulutnya mengucapkan huruf teh tapul tak terbukanya. Oh, sifatnya untuk gitu. Kita ayat sasaran tapi sifatnya ayat memang misah gitunya di akhir kalau di wakaf gitu namanya aku sifat lainnya gitu. Tapi sifatnya seluruh. No kalimat apa? Ismatnya termasuk huruf yang berat ke lidah ya. Ismatnya lambat dalam pengucapan karena memberatkan lidah gitu. Ibu, sebelum kita lanjutkan, ini perlu saya ulangi ya, karena Ibu berdua nih. Ini Ibu nomor 1 dari nomor 1 sampai 10 itu masing-masingnya berlawanan. Maksudnya begini Bu, nomor 1 jahar berlawanan dengan hamas. Nomor 2 sidah berlawanan dengan rukhawah. Kemudian nomor 5 istilah itu berlawanan dengan istiqbal, ya. Sifatnya itu berlawanan. Kemudian 8 idbat berlawanan dengan infitah. 9 idlah berlawanan dengan ismat. Sedangkan dari 11 sampai 18 ini masing-masing mandiri, tidak memiliki musuh. Sifatnya itu jadi tidak ada musuhnya gitu. Tapi yang 10 ke atas mah masing-masingnya 5 lawan 5 gitu Bu ya. Jadi yang memiliki sifat jahar pasti tidak mungkin memiliki sifat hamas. Kan lawan. Iya lawan. Yang memiliki sifat sirah tidak mungkin memiliki sifat rukhawah. Ya. Yang memiliki sifat istilah tidak mungkin memiliki juga istiqbal. Harus punya Mas harus ya. Ibu pun enggak terus rida. Di mana tadi? Paknya. Katun sa. Ayana sa. Sa sifatnya ada 1, 2, 3, 4, 5 sama ya. Pertama apa? Amas. Berarti sa tidak memiliki sifat jahar gitu kan ya. Nah, lawannya apa dengan jahar? Ini sudah saya
Jerokan ibu ya, 1 dengan 2 lawannya gitu. 3 dengan 4, 5 dengan 6, 7 dengan 8, 9 dengan 10.